Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang hadir di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Selamat tinggal September dan selamat datang Oktober. Kita sudah memasuki bulan yang baru dan ini merupakan satu kesyukuran yang kita harus rasakan. Karena sepanjang bulan September Tuhan telah menjaga dan melindungi kita. Dan kita berdoa supaya di dalam bulan Oktober ini juga kita boleh merasakan kasih dan damai dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur dalam segala hal dan tetaplah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari saya pimpin kamu semua untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami merasakan anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan telah menjaga kehidupan kami pada bulan September dan kami mengharapkan pada bulan Oktober Tuhan tetap setia untuk menjaga dan melindungi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan bersama-sama, belajar mengenai firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang menyertai ibadah pada hari ini, pada permulaan, pertengahan, sehingga akhirnya supaya melalui ibadah ini juga kami dapat merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus ini doa kami. Amin. Bersyukur padamu atas kasih sayangmu, atas anugerahmu yang menguatkan hidup kami. Kami datang Tuhan, persembahkan hidup setulus hati kami, seluruh hidup kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, tak pernah meninggalkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan seperti-Mu, Yesus. Atas kasih sayang-Mu, atas anugerah-Mu yang menguatkan hidup kami. Kami datang Tuhan, persembahkan hidup setulus hati kami, seluruh hidup kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berhenti, tak pernah berakhir, tak pernah meninggalkan hidup kami. Sungguh kami bersyukur
memiliki Tuhan sepertimu, memiliki Tuhan sepertimu, memiliki Tuhan sepertimu. Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Sucikanlah kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya,
penuhiku. Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tuh jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diam tangguh menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai
menyembahmu, di hartamu menyembahmu. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang masih setia dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau di mana saja kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus masih kita dapat rasakan sehingga pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah melepasi bulan September dan kita telah masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Pada kebiasaan setiap bulan kita ada tema bulanan yang baru. Dan tema pada bulan Oktober ialah sukacita. Dan sepanjang bulan Oktober ini kita akan belajar mengenai sukacita dengan lebih baik. Diharapkan pada penghujung bulan Oktober kita sudah sedikit sebanyak memahami apakah itu sukacita di dalam konteks Alkitab. Dan pada hari ini, subtema kita yang pertama pada bulan ini ialah sukacita yang besar. Dan teks pada hari ini diambil daripada Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Seperti biasa, saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari saya jemput kamu semua untuk berdoa sama-sama untuk mempersiapkan kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudus, kami sangat mengucap syukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan sekali lagi pada saat ini. Dan kami mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan supaya melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kami dapat dikuatkan. Dan apa yang paling penting ialah janganlah jadikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya sekadar pengetahuan bagi kami, tapi biarlah kami diubah dan diperbaharui melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mohon di dalam kelemahan kami untuk memahami isi hati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, biarlah Roh Kudus yang membantu kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, teks sebentar tadi yang telah saya bacakan kepada kamu semua adalah merupakan satu teks yang sangat-sangat populer yang sering dikhotbahkan pada Minggu Advent ataupun pada tanggal 25 Desember setiap tahun. Dan saya percaya ada di kalangan kita yang sudah mengetahui apakah sebenarnya yang sudah terjadi di dalam teks kita pada hari ini, yaitu mengenai kesukaan besar bagi dunia karena Yesus Kristus sudah lahir. Namun big question ataupun persoalan besar kita pada hari ini ialah apakah hubung kait kesukaan besar ini dengan kita pada hari ini. Mari kita lihat teks kita pada hari ini. Nah, seperti biasa kita akan bermula dengan melihat latar belakang teks ataupun apakah yang terjadi sebenarnya pada ketika itu. Apa yang berlaku pada teks ini ialah situasi pada ketika itu adalah pada waktu malam. Dan di dalam kesunyian malam itu, tiba-tiba atau di dalam bahasa Yunaninya ialah epistemi, yang juga bermaksud
serta merta berdiri seorang malaikat Tuhan dekat dengan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Reaksi yang biasa bagi setiap orang yang berhadapan dengan situasi ini ialah mereka akan terkejut. Dan memang benar kalau kita melihat daripada pembacaan kita, gembala-gembala yang berhadapan dengan situasi itu, yang mengalami situasi itu, mereka terkejut dan mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan menenangkan mereka dan mulai memberitakan Injil atau berita baik kepada mereka bahwa ada kesukaan besar bagi dunia, bagi seluruh bangsa, mengenai kelahiran penyelamat umat manusia yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama atau sejak dahulu kala lagi. Dan kemudian malaikat itu memberikan tanda sebagai panduan kepada gembala-gembala itu untuk mengenal pasti anak yang telah lahir itu. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-12. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, kata malaikat-malaikat itu. Namun yang menjadi tanda tanya di sini ialah mengapa malaikat Tuhan memilih untuk memberitahu hal yang besar ini kepada gembala-gembala yang pada ketika itu, mengikut konteks pada ketika itu, gembala-gembala ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai buangan sosial yang tidak boleh dipercayai. Bahkan kalau kita melihat dalam status sosial mereka, mereka ini tidak layak untuk memberi kesaksian di dalam mahkamah karena mereka tidak boleh dipercayai. Tetapi Tuhan memilih untuk memberitahukan hal yang besar ini kepada gembala-gembala tersebut. Kenapa? Logiknya ialah jika kelahiran Yesus adalah sesuatu yang bakal menyelamatkan bangsa, bakal menjadi kesukaan besar bagi dunia, pilihan yang terbaik untuk memberitakan kabar baik ini adalah kepada orang-orang yang berpengaruh, kepada orang Farisi, ataupun mungkin kepada raja sendiri. Tetapi kenapa Tuhan memilih gembala-gembala yang dianggap sebagai buangan sosial ini untuk mendengar kabar berita baik? Kenapa? Masih banyak yang menjadi misteri dalam hal ini, tetapi menurut apa yang kita boleh perhatikan di dalam Alkitab ialah malaikat Tuhan memberitakan kabar baik ini kepada gembala-gembala karena dengan tujuan mau melindungi bayi Yesus. Karena waktu Yesus belum tiba, dia harus membesar seperti anak-anak yang lain. Dan apabila waktunya tiba, barulah dia akan memulakan pelayanannya. Dan pada waktu yang sama, jika malaikat ini datang kepada raja ataupun kepada orang Farisi, mereka pasti akan mencari dan membunuh bayi Yesus sebelum bayi itu membesar. Seperti yang kita lihat, Raja Herodes mau membunuh Yesus. Dan sebab yang kedua ialah sebab Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Cara Tuhan bekerja adalah sesuatu yang unik, dan Tuhan selalu memilih orang-orang yang dianggap lemah ataupun orang-orang yang dianggap bodoh di dalam masyarakat untuk menyatakan rancangannya. Oleh itu, jangan merasa kecil hati jika kamu dianggap bodoh ataupun dianggap lemah di dalam community. Karena Tuhan tidak memandang kita dengan standar ataupun ukuran manusia, melainkan memandang kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Berbalik kepada teks kita, apa yang terjadi seterusnya ialah setelah memberitakan kabar berita baik kepada gembala-gembala tersebut, maka malaikat itu dan sejumlah bala tentara surga memuji Allah dan bersukacita akan kelahiran Yesus di dalam dunia. Saya tidak dapat membayangkan bagaimanakah besarnya sukacita pada ketika itu, pada ketika Yesus lahir di dalam dunia. Namun apa yang pasti ialah gembala-gembala yang melihat peristiwa itu sudah melihat sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka melihat surga, mereka melihat bala tentara surga, malaikat-malaikat bersorak-sorai memuji Tuhan penuh dengan sukacita karena Yesus telah lahir di dalam dunia. Damai yang dijanjikan, pembawa damai yang dinubuatkan telah lahir. Setelah malaikat Tuhan kembali ke surga, gembala-gembala itu ingin memastikan apakah benar yang telah mereka dengar,
Dan apakah benar seperti yang telah dikatakan oleh malaikat-malaikat itu kepada mereka? Dan mereka pun pergi ke Bethlehem. Dan apa yang mereka lihat di Bethlehem adalah seperti yang dikatakan oleh malaikat. Mereka melihat Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan gembala-gembala itu pun mulalah mengatakan kesaksian mereka, apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat. Tapi orang-orang yang mendengar kesaksian mereka menjadi heran. Karena seperti yang saya katakan tadi, gembala-gembala yang ada di zaman itu mempunyai reputasi yang buruk. Mereka tidak dipercayai oleh orang, dan kesaksian mereka tidak diterima di dalam mahkamah. Tetapi Maria yang mendengar kesaksian gembala-gembala tersebut, dia berdiam dan menyimpan di dalam hati. Karena Maria tahu bahwa apa yang dikatakan oleh gembala-gembala itu adalah benar, adalah kebenaran. Sebab itulah Maria berdiam diri saja. Apakah maksud di sebalik kisah ini? Kisah ini memberikan kita semua sebab untuk bersuka cita. Karena di dalam kehidupan kita yang penuh dengan cabaran, dugaan, dan penderitaan, kisah ini memperingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, mungkin ada di antara kita yang tahu, selepas Nabi Meliaki, tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi nabi-nabi yang muncul selepas Meliaki. Dan selama 400 tahun, seakan-akan Tuhan berdiam. Dan bangsa Israel, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mulai merasa bimbang dan sudah mulai memikirkan bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi setelah 400 tahun kemudian Yesus lahir. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Justru kelahiran Yesus di dalam dunia adalah suatu sebab mengapa kita terus boleh bersuka cita meskipun di dalam penderitaan dan kesusahan kehidupan yang kita alami. Nah, kenapa? Pertama sekali, apakah itu sukacita? Sukacita adalah bahasa yang sering digunakan di dalam bahasa Indonesia yang bermaksud kegembiraan di dalam bahasa Malaysia. Namun perkataan ini sudah sinonim di dalam konteks kita untuk menjelaskan perasaan puas hati, perasaan cukup, dan apabila kita merasa sesuatu yang sangat baik, itulah yang kita sebutkan sebagai sukacita ataupun kegembiraan. Banyak faktor yang menjadi pemangkin ataupun banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa kita bersukacita. Terutamanya apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kenaikan pangkat, kita akan bersukacita. Kita berjaya mencapai target, kita akan bersukacita. Mungkin ada yang menantikan kelahiran anak pertama, apabila anak itu lahir kita akan bersukacita, mereka akan bersukacita. Jadi banyak faktor-faktor dan penyebab-penyebab mengapa seseorang bersukacita. Nah, coba pikirkan sejenak. Apakah sukacita terbesar yang pernah kamu alami di dalam kehidupan kamu? Dan tanya sekali lagi, adakah sukacita besar yang pernah kamu alami dahulu masih bertahan sampai sekarang? Kenapa saya bertanya dua soal ini? Ialah realitinya sukacita ini adalah bermusim dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi di sekeliling kita yang juga bermusim, atau dalam arti kata lain, langit tidak selalu biru. Ada juga waktu berduka cita, ada juga waktu bersedih, ada waktu-waktu yang tidak gembira seperti kata di dalam pengkhotbah. Dan betapa besarnya sukacita yang kita alami di dalam kehidupan kita, pada satu saat boleh dicalarkan dengan duka cita yang besar di satu ketika yang lain. Jadi di dalam kata lainnya, sukacita yang kita alami sepanjang kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak konsisten. Kenapa? Karena faktor-faktor yang tidak konsisten. Karena manusia sering berubah, keadaan dan situasi yang berubah-ubah setiap hari. Sebab itulah hari ini mungkin kita gembira, kita bersukacita. Mungkin esoknya kita masih bersukacita. Tetapi pada hari yang lain, mungkin kita berduka cita. Tahun ini kita penuh dengan duka cita. Tetapi siapa yang tahu apa yang akan berlaku pada tahun hadapan. Jadi sukacita di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak konsisten. Oleh itu, jika ada sesuatu yang membuatkan sukacita kita konsisten, apakah itu?
apakah sesuatu yang boleh membuatkan sukacita konsisten? Mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah maksudnya? Jika faktor-faktor dalam kehidupan kita adalah tidak konsisten, tetapi ada satu yang tidak konsisten, yaitu Yesus Kristus. Tuhan adalah konsisten, tidak berubah-ubah daripada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan dan kebenaran serta keadilannya tetap sama daripada permulaan sehingga selamanya. Yaitu Dia selalu mengasihi kita dan setia memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Tetapi manusia yang sering berubah-ubah dan tidak mentaati perintahnya, mencari Tuhan bila perlu dan meninggalkan Tuhan bila senang. Tetapi Yesus tidak berubah. Dia setia, sabar, dan tetap menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Nah, ramai orang menempatkan sumber sukacita mereka sepenuhnya kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Sebab itulah sukacita mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu juga sukacita yang manusia alami tidak bertahan, rapuh dan mudah dihancurkan. Karena sumber sukacita yang mereka tempatkan adalah kepada hal-hal yang tidak konsisten, adalah kepada hal-hal yang mudah berubah. Tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah mati bagi kita, bagi dosa kita, bagi tujuan pendamaian dengan Allah. Dan pada hari ini saya menjemput kita untuk menempatkan sumber sukacita kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada kasihnya, kepada pengharapan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Namun meskipun saya mengajak kamu semua untuk menempatkan sukacita kepada Tuhan, ini bukanlah seperti pil yang apabila kita makan kita akan terus bersukacita tanpa merasa kesedihan dan duka cita. Ini tidak realistik dan bukan sesuatu yang boleh dicapai di dalam dunia ini. Tetapi hal menempatkan sukacita kepada Tuhan bermaksud proses. Bermula daripada ketekunan kita belajar untuk menempatkan, memusatkan sumber sukacita kita kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan di dalam apapun cabaran dan dugaan. Dan ketekunan itu yang akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu yang menimbulkan pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akhirnya menjadi sukacita yang konsisten, menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita, yang tidak mudah dicalarkan, yang tidak mudah dihancurkan dan dirapuhkan oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena sukacita kita tempatkan kepada Tuhan yang tidak berubah, yang konsisten, kekal selama-lamanya. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tempatkan sukacita kita kepada Tuhan. Dan nikmatilah sukacita yang besar itu, karena satu saat, apabila saatnya sudah tiba, Tuhan akan datang kembali. Dan sukacita itu akan menjadi sempurna, di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tetapi hanya sukacita yang besar yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kami diperkenalkan dengan sukacita yang konsisten, sukacita yang besar yang dapat daripada Tuhan. Dan kami percaya pada hari ini kami masih belajar untuk menempatkan sumber sukacita kami kepada Tuhan. Kami masih belajar untuk menjadi individu yang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Oleh Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan untuk membantu kami, sehingga kami dapat merasakan betapa besarnya sukacita mengetahui bahwa Tuhan setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan mengasihi.
Oleh itu Bapa di surga, pimpin kami, bantu kami dalam hal ini. Semoga Tuhan yang memberkati dan melindungi kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah setia mengikuti ibadah pada hari ini. PCS Inanam juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan apa saja bentuk sokongan keuangan kepada gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bolehlah menyalurkan terus persembahan tersebut melalui akun gereja PCS Inanam, dan sila hantar resit transaksi kepada bendahari gereja sebagai rujukan. Saya ingin mengajak semua untuk berdoa bagi doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah di mana saja kami berada. Dan ajari kami Tuhan supaya kami memahami bahwa bukan hanya ketika kami mengangkat tangan kepada Engkau, malah ketika kami menghulurkan tangan kami untuk membantu orang-orang sekeliling, itu juga merupakan salah satu bentuk penyembahan kepada Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all our treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, ayo, ayo.
Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau berlari, namun ku tak mampu. Ku mau berdiam, suaramu ajaib. Kau memanggilku, kau mengangkatku di tengah badai kehidupan. Ku mau berlari, namun ku tak mampu. Ku mau berdiam, suaramu ajaib. Kau memanggilku, kau mengangkatku di tengah badai kehidupan. Karena anugerahmu, karena kasih setiamu, ku mampu berdiri, ku mampu melangkah. Karena anugerahmu, karena kasih setiamu, ku mampu berdiri, ku mampu melangkah. Semuanya karena kasih-Mu. Ku mau berlari,